Alhamdulillah, di malam hari ini salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini, karena memang biasa kita mengkaji sirah, tapi malam ini kita akan membahas tentang 13 perkara cara menghadapi kematian. Maksudnya di sini banyak orang-orang yang ketika ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi dan kita cintai, terkadang sakitnya itu tidak bisa hilang dalam sehari dua hari. Kesedihan sampai ke tingkat niyaha, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 13 perkara ini mudah-mudahan kita bisa menyadarkan. Saya kira kalau bapak-bapak, kalau ada keluarga yang meninggal mungkin agak slow sikit lah, karena laki-laki itu lebih ke menggunakan akal. Kalau perempuan biasanya karena lebih ke perasaan, makanya biasanya kalau dia orang awam tidak tahu hukum niyaha, maka dia akan menangis, meraung, menjamba, guling-guling, ngomong macam-macam. Itu pasti terjadi di masyarakat. Maka 13 poin ini adalah solusi supaya terhindar dari niyaha ini. Apa saja? Karena Nabi SAW masalahnya mengatakan soal niyaha ini. Kata Nabi SAW, arba'un fi ummati min umuril jahiliyati. Ada perkara-perkara dari umatku termasuk kebiasaan adat jeleknya jahiliyah. Lah salah satunya kata Nabi SAW, wan niyahatu, dan niyaha. Niyaha itu artinya seseorang menangis dengan cara berlebihan sampai ke tingkat kemudian menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya meneteskan air mata saja karena kita sedih orang yang kita cintai mati, tidak ada masalah. Nabi saja pernah menangis ketika kematian Ibrahim. Bahkan 3 hari lagi Rasul menangis. Sampai Abdurrahman ibn Auf bertanya akan tangisan Nabi SAW. Maka Rasul mengatakan, ya Abdurrahman, ini adalah tangisan rahmat. Innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kata Rasul. Karena yang namanya mata itu bisa mengeluarkan air mata, yang namanya hati itu bisa sedih, dan perpisahan aku dengan Ibrahim ini menyesakkan dada. Rasul menangis, tapi menangis hanya tangisan rahmat karena sayang kepada orang yang dicintainya meninggal dunia, itu saja. Tapi kalau sampai tingkat kemudian tangisan terus-terusan, apalagi sampai menjerit-jerit, apalagi sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang kemudian seolah-olah dia tidak terima dengan takdir Allah, menjamba, menggunting, mengguling dan begitu seterusnya, itu yang dilarang. Maka setelah mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan para akhwat, para ibu-ibu, stop, jangan niyahah setelah mendengarkan kajian ini. Satu yang harus dipahami, bahwa hidup dan mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati di tangan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menjadikan adanya kematian dan adanya kehidupan. Artinya bahwa setiap manusia itu usianya sudah ada di tangan Allah.
kapan Allah hidupkan, kapan Allah wafatkan, itu semua urusan Allah. Itu yang harus ditanamkan. Sebab kalau seandainya dalam kondisi apapun, umpamanya orang tabrakan celaka, 90% rusak badannya, kalau Allah tidak berkehendak mati, tidak akan mati. Tetapi ada yang gara-gara dikerok tahu-tahu mati. Saya punya saudara, sama suaminya itu dikerok, istri saudara saya meninggal. Besoknya dikira ngorok-ngorok terus meninggal. Padahal disangka masuk angin. Rupanya angin duduk atau apa, paginya meninggal. Tidak jatuh, hanya gara-gara dikerok. Ya bukan dikerok itu yang menjadikan dia mati, tidak. Memang waktunya sudah mati, sudah waktunya dia harus mati kan itu ya. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi ini yang pertama, ingat bahwa hidup dan mati itu di tangan Allah. Kemudian yang kedua, kematian itu bukan khusus kepada seseorang, tapi kematian itu akan mengenai semua orang. Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian meraung-raung niyaha karena kematian suaminya, anaknya, pasangannya, atau siapalah yang dicintainya, ingat bahwa kematian itu bukan khusus kepada suaminya saja, kepada anaknya saja. Orang yang menangisi pun akan mati juga. Lalu apa kemudian ditangisi? Engkau juga yang menangis akan mati kok. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Jadi kematian itu bukan khusus kepada seseorang. Para nabi yang mulia-mulia saja mati. Orang-orang yang sombong congkak sekelas Fir'aun, Namrud, di mana mereka? Semua mati. Jadi kematian itu bukan khusus kepada suami anda saja, anak anda saja, orang tua. Kematian itu semuanya kena, termasuk anda yang menangis juga akan mati. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan adab apabila menghadapi kematian. Harusnya yang pertama kali kalau ada orang mati itu bukan menangis meraung-raung, tetapi adabnya apa? Istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ingat bahwa orang yang meninggal itu adalah milik Allah. Kalau Allah kemudian mau mengambil hak dia karena miliknya, ya silahkan saja. Ingat kasusnya Ummu Sulaim. Ketika anak Abu Talha meninggal dunia, namanya Abu Umair. Abu Umair ini masih kecil walaupun ada abunya. Dalam hadis Bukhari, Abu Umair ini punya burung kecil. Dimana belum balik, masih kecil, masih umur ya 4-5 tahun, punya burung. Dikasih nama Nugair. Entah kecekik, entah keinjak, matilah ini burungnya si Nugair ini. Nangis dia. Anas bin Malik ini walaupun bukan kakak kandung kan gitu ya, dia laporan kepada Rasul. Rasul, adik saya nangis sedih, kenapa? Burungnya mati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat takziah Rasul, padahal yang mati burung itu takziah. Datang kepada Abu Umair yang belum balik itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" katanya. "Hei Aba Umair, apa yang terjadi dengan burungmu si Nugair itu?" katanya. Mati Rasul. Namanya anak kecil tak pandai melihara burung, mati. Lah Abu Umair ini sakit. Ketika Abu Talha safar, Allah takdirkan tidak tertolong nih, Abu Umair ini meninggal. Kemudian menangislah keluarganya. Kata Ummu Sulaim, kalau kalian menangisi anak ini, keluar dari rumah ini dan jangan bicara kepada suamiku siapapun kecuali aku yang menghabarkannya. Setelah itu dimandikan, dibedai, ditidurkan, seolah-olah anak tidur pada dah mati itu. Abu Talha datang.
Ketika namanya orang kayak saya, bapak-bapak ya semuanya, pasti kalau punya anak kecil itu pertama datang kalau lagi safar yang ditanyakan anaknya dulu tuh. Mana anaknya kan gitu ya. Ibunya nanti kalau anak udah tidur. Anaknya dulu. Ya. Jadi mana anaknya katanya. Kata Muslim, jangan diganggu lagi tidur. Udah mati itu. Enggak dikasih tahu dulu. Akhirnya kemudian karena begitu rapinya Ummu Sulaim menyembunyikan kematian Abu Umair ini, Ummu Sulaim paham namanya laki baru safar, tentu harus dilayan kan itu ya. Maka dia mandi dengan mandi yang bersih, dandan dengan dandan yang cantik, dimasakkan dengan masakan yang enak, dan dilayani kebutuhan biologisnya dengan pelayanan yang baik, sampai dia pun lelah, istirahat, capek. Sepertiga malam baru dibangunkan Ummu Sulaim. Baru cerita Ummu Sulaim kepada Abu Thalha, ya Aba Thalha, bagaimana pendapat? Kalau tetangga sebelah nitipkan barang kepada kita, tiba-tiba titipan itu mau diambil lagi itu, apakah kita tahan? Apakah kita kasih? Kata Abu Thalha, ya kasihlah, itu kan barang orang. Nah, mulai dari sini kata Ummu Sulaim, anak kita itu kan titipan Allah. Bagaimana kalau Allah mau ngambil titipannya? Oh, kaget dia. Rupanya kiasan saja barang tetangga tadi itu mau ngasih tahu anaknya mati. Tapi lihat proses pemberitahuannya itu. Lihat bagaimana Ummu Sulaim mengajarkan, ini seorang wanita loh. Padahal mak-mak ini yang banyak-banyak niahakan mak-mak rata-rata. Tapi dia mengajarkan pelajaran kepada kita untuk istirja dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, berdoalah minta pahala akan musibah yang ditimpanya. Makanya ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, apa kata Rasulullah? Quli ya Umma Salamata Allahumma hjurni fi musibati. Katakan wahai Ummu Salamah, ya Allah berikan ganjaran akan musibah yang menimpaku. Wa khluf li khairan minhu, dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Maka di antara adab kalau sekarang ini Allah takdirkan mungkin keluarga kita meninggalkan kita, maka yang pertama jangan nangis dulu. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma hjurni fi musibati. Ini yang ketiga. Yang keempat, kematian itu sebuah musibah. Dan semua musibah yang Allah timpakan kepada kita itu semua sudah dicatat. Lalu ngapain ditangisi kalau sudah dicatat? Makanya Nabi SAW mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Jadi Allah itu mencatat, menulis ketetapan ciptaannya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu. Jadi lah apa yang kamu ditangisi? Memang sudah waktunya. Jadi jodoh kita, kemudian bahagia kita, celaka kita, termasuk juga mati kita, itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya pentingnya kita ini yakin dengan takdir. Sebab kalau dapat musibah, kekuatan takdirlah yang bisa menenangkan kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, cobalah kita pahami bahwa sisi positif musibah itu sebenarnya adalah Allah sayang dengan kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, hakikatnya Allah sedang sayang dengan kita, itu bukan benci. Karena kebanyakan orang ketika menghadapi musibah itu seolah-olah musibah itu bagaikan azab. Jadi Allah menimpakan musibah itu, kita nilai musibah itu sebuah azab. Jangan, kita balik cara memahaminya. Bahwa musibah itu sebuah nikmat. Bahwa musibah itu sebuah tanda cinta, karena Nabi yang mengatakan innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah itu kalau senang dengan seorang hamba, diuji itu hamba itu dengan musibah.
Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia redha, Allah senang. Kalau dia putus asa, Allah pun benci dengan dia. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, kehidupan manusia sangat terbatas. Karena kehidupan manusia sangat terbatas, manusia tidak bisa untuk meminta tambahan usia. 1 menit pun tidak bisa. Jadi usia manusia kan sudah dibatasi Allah nih. Pamannya Allah sudah mencatat usia kita 40, di umur 40 tahun meninggal, di umur 50 tahun meninggal, di umur 70 tahun meninggal umpamanya. Ketika sudah datang waktu meninggalnya, 1 menit pun diundur nggak akan bisa. Ya Allah, tolonglah 1 menit lagi, jangan lu meninggal. Nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seorang hamba. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak mungkin maju, enggak mungkin mundur, pas waktunya. 1 menit pun tidak mungkin bisa kita tawar. Artinya memang itulah kematian seperti itu. Kalau sudah takdirnya enggak bisa. Karena ada orang yang meraung-raung, kemudian dia meminta agar yang meninggal itu dihidupkan kembali kan? Mana bisa wakila man rah. Allah mengatakan wakila man rah. Siapa yang bisa meruqyah kembali, memasukkan ruh ke dalam jasadnya? Ya tidak bisa. Lalu ngapain kalau kita tahu bahwa orang mati tidak mungkin hidup lagi, kemudian kita meraung-raung, minta pula ya Allah dihidupkan lagi. Dengan mengatakan ya Allah, ini suami saya meninggal, siapa yang ngasih makan saya, makan anak saya, makan adiknya, kakaknya, semua disebut nama-namanya tuh. Percuma ngomong begitu tuh. Karena orang mati nggak bisa hidup lagi. Mengembalikan sesuatu yang sudah berlalu itu mustahil. Ya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, kematian itu adalah satu. Yang membedakan itu sebab. Ingat ya, kematian itu sama, cuma satu. Yang membedakan itu sebab. Sebabnya macam-macam. Ada yang kau tabrak, brak, mati. Ada yang jatuh, brak, mati, kan begitu. Ada minum racun, mati. Ada yang nggak ngapa-ngapain, mati. Sebab yang banyak itu. Kalau kematian sama. Yang namanya kematian itu dicabut ruh, selesai sudah. Lah kadang-kadang orang itu kemudian terjadi niyaha itu kenapa? Karena bicara soal sebab. Gara-gara sebab inilah banyak niyaha. Coba tadi suami saya ndak pergi, nggak mati dia katanya. Coba nggak jalan ke sana, nggak ke Sandung, nggak mati. Coba tadi saya nggak naik pesawat, suami saya ndak jatuh. Wah, itulah kan. Disitulah ketika orang kemudian bersandar kepada sebab, menyalahkan sebab, akhirnya timbul niyaha. Ya. Nyesel saya kenapa suami saya suruh pergi sekarang, akhirnya tenggelam pula tuh kapal tuh. Kan gitu ada orang kan. Ya. Ingat, naik kapal kemudian tenggelam, naik pesawat kemudian jatuh, naik motor tabrakan, itu sebab. Memang hari itu dia harus mati. Walaupun dia tidak nyebrang lautan, tidak mendaki gunung, tidak jatuh, memang kalau waktunya mati, ngapain nyalahkan sebab? Ya. Itulah gara-gara nyalahkan sebab, itulah akhirnya orang itu niyaha masalahnya. Dan inilah ketika orang kemudian seandainya begini tidak begitu, seandainya begitu tidak begini, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah, sampai kepada wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu amal syaitan, kata Rasul. Jangan mengatakan kalau seandainya begini maka akan terjadi begitu, kalau seandainya begitu maka akan terjadi seperti ini. Kalimat andai kata, seandainya, bila mana, ini semua amalan setan. Setan masuk di situ tuh. Maka jangan pernah mengatakan seperti itu, menyalahkan sebab itu jangan. Karena kematian itu satu. Sebab itulah banyak macam-macam sebab. Ya. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, bahwa yang terkena musibah
yang terkena musibah itu bukan orang-orang yang kayak kita-kita ini mungkin yang kurang ibadah ya. Orang-orang mulia yang harusnya mereka hidup panjang daripada kita supaya lebih manfaat bagi manusia, meninggal juga. Harusnya kita-kita ini yang jahat-jahat, yang kurang-kurang ibadah kan itu yang meninggal. Justru orang-orang baik pula meninggalkan kita. Kalau sekelas para nabi, para sahabat, para ulama, mereka meninggalkan kita, padahal mereka orang-orang soleh. Apalagi kita pula, siapa kita dengan mereka? Siapa kita dengan orang-orang soleh itu? Kenapa orang-orang baik kemudian cepat gitu kan? Kemudian orang jahat pula tak mati-mati. Makanya ada istilah di masyarakat itu, wajar dia cepat mati Ustaz, orang baik katanya. Kok si Anu itu sudah 80 tahun tak mati-mati? Ya dia jahat katanya. Orang jahat itu lama matinya kan itu. Enggak juga, ini kan bahasa-bahasa enggak benar kayak gini. Yang enggak ada tebang pilih itu malaikat maut, enggak ada. Ini orang jahat biarin aja katanya. Ini orang baik nih kasihan, enggak gitu. Kematian itu sebuah kepastian dan sudah takdir kematian, sudah ada waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting lagi ikhwan, bahwa kalau yang mati ini orang baik, orang soleh, kita yang masih hidup nangis, minta agar Allah dikembalikan ruhnya, minta dihidupkan kembali. Seandainya dia dengar pun gak akan mau hidup lagi dia. Kalau seandainya dia orang baik lah ya. Ini orang baik mati, orang soleh mati, keluarganya nangis semuanya, pengen dihidupkan lagi. Seandainya yang nangis itu berteriak-teriak supaya dihidupkan kembali, dan orang yang sudah mati itu dengar, saya yakin dia gak mau dihidupkan. Ngapain hidupkan lagi? Karena orang mati itu cuma dua, mustarih wa mustarahum minhu, kata Rasul. Yang pertama istirahat dari penatnya dunia. Itulah kematian seorang mukmin. Dia bisa istirahat dari penatnya dunia ketika mati itu plong rasanya. Memang itu yang dicari orang mukmin. Tapi yang kedua ini bukan dia yang beristirahat, orang lain istirahat dari dia katanya. Syukur dia mati katanya. Kalau enggak buat onar aja orang itu katanya. Orang lain pula yang istirahat dari dia, kan itu ya, karena dia jahat. Ya. Lah kalau orang baik kemudian mati, keluarganya nangis supaya dihidupkan, kalaupun dengar nggak mungkin dia mau hidup lagi ke dunia, karena itu yang dicari. Mustari dia ingin istirahat, penat dunia ini. Kalau dia masuk alam kubur itu, wah dibukakan pintu surga, dihantarkan makanan, kain, macam-macam. Ngapain mau balik lagi ke dunia? Mustahil. Dia sudah dapat nikmat kubur. Lalu untuk apa kalian nangis? Nggak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi saya sudah singgung bahwa orang mati itu loh nggak ada obatnya. Tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati dari dulu sampai sekarang kecuali para nabi. Itu dalam bentuk mukjizat. Itu pun nabi-nabi tertentu kayak Nabi Isa gitu, mukjizatnya bisa menghidupkan orang. Itu kan karena izin Allah. Tapi selain para nabi, siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak bisa. Lalu kalau memang orang mati tidak bisa hidup, nggak usahlah nangis-nangis, percuma juga. Ya. Mendingan cobalah doakan orang mati itu. Mereka itu butuh doa, bukan butuh tangisan. Sebab kalau kita menangis niat itu justru menyiksa orang yang mati itu. Berdoa, dan doa ketika kepada orang mati itu yang mustajab 4 tempat kata ulama. Pertama, saat dia sedang sakaratul maut. Kata Rasul, la tad'u illa khairan, jangan kau berdoa kecuali yang baik-baik. Kemudian setelah ruh dicabut, itu juga sama, doanya mustajab, jangan berdoa kecuali yang baik. Kemudian saat sholat jenazah, disitulah mustajab juga. Dalam rakaat ketiga, disitu ada doa untuk si mayat. Kemudian saat selesai penguburan, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu, sekarang dia ditanya. Kata ulama, kalau habis menguburkan 2 perkara jangan ditinggal. 1, mintakan ampun. 2, mintakan dimantapkan jawabannya. Sunnahnya kalau habis menguburkan kan, kalau kita tidak sempat menguburkan, maka sebelum pulang ambil tanah, kemudian kita ikut meletakkan di situ. Kemudian menghadap kiblat,
Cuman dua doa yang dianjurkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah tetapkan jawabannya. Berdasarkan hadis, istaghfiru li ahikum fa innahul an yus'al. Hanya dua perkara ini saja. Tidak usah macam-macam. Ya. Minta supaya diampuni dosanya, minta supaya dimantapkan jawabannya. Dah, itu yang dibutuhkan orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah. Karena yang disepakati para ulama tentang amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang mati itu cuma dua. Yang lainnya diperselisihkan semuanya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dari 15 perkara amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang mati yang tidak ada khilaf di antara ulama cuma dua. Satu doa, yang kedua sedekah. Selebihnya khilaf. Ngirim bacaan Quran khilaf, haji untuk orang mati khilaf, kemudian udhiyah kurban untuk orang mati khilaf. Semua khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi dua perkara ini kata Imam Ibnul Qayyim dan juga dikuatkan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim, ini dua perkara tidak ada khilaf ulama, dipastikan sampai kalau kita kirim kepada orang mati. Pertama doa, yang kedua sedekah. Selain ini dikhilafkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, karena juga ada tamu ya, ada acara. Harusnya orang kalau dihadapkan dengan sebuah kematian, ambillah ibrah itu. Ibrah dari kematian. Ada sebuah hadis yang merupakan wasiat Rasul kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tetapi banyak penguat dari riwayat-riwayat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Waghsilil mauta fa inna mu'alajata jasadin hawin mau'idatun balighatun. Dan mandikanlah orang-orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mengurusi jasad yang tidak ada ruh itu merupakan pelajaran yang sangat meresap ke dalam hati. Kemudian wasalli alal janaiz la'alla dzalika yuhzinuka, dan salatkanlah jenazah supaya engkau menjadi sedih. Fa innal hazin fi dhillillahi yata'arradu likulli khairin, karena sesungguhnya orang yang sedih itu berada dalam naungan Allah kelak di hari kiamat, dan dia akan mendapatkan semua kebaikan-kebaikan. Berarti di sini ada tiga perkara. Satu, sering-seringlah ziarah bagi laki-laki. Dua, sering-seringlah memandikan mayat, karena di situ ada pelajaran besar supaya kita ini jadi berpikir aku juga akan seperti dia, gitu maksudnya. Cuman karena kematian ini sudah hari-hari, di sana mati, di sini mati. Mungkin satu hari itu banyak orang mati, apalagi kemarin masuk corona, si mati aja dengar si fulan mati. Jadi kayak biasa jadinya. Bahkan kita pula yang menengok kematian, memandikan mayat, menguburkan, menyolatkan, pulang dari kuburan itu tenang-tenang saja, seolah-olah dia tidak akan mati itu. Nah, itu mungkin sudah keras hatinya ya. Tapi Rasul mengajarkan, cobalah yang keras-keras hati itu ziarah kubur, kemudian mandikan mayat, kemudian sering-seringlah sholat jenazah. Ya, karena dengan itulah ibrah dan pelajaran. Tetapi memang riwayat ini lemah, riwayat yang sahih ya. Cuman dikatakan fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kuburan karena itu bisa mengingatkan kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Khotbah muliakan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena masih ada acara dengan kawan-kawan Singapura, mungkin tidak lama-lama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.